Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami yang beranggotakan Sulaiman Baki, Puja Idita Candika, Umi Hairunisa, Dimas Durianto, dan Adinda Eka Wulandari yang dibimbing oleh Ibu Dr. Andes Ari Budiarti, SHM Hum, akan menjelaskan materi dengan tema perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut penjelasannya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. A. Perencanaan. Perencanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan A. Inventarisasi lingkungan hidup, B. Penetapan wilayah ekoregion, dan C. Penyusunan RPPLH. B. Pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan A. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, B. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan C. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Pasal 12 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. C. Pengendalian. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta memulihkan kerusakan pada lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam Pasal 13 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. D. Pemeliharaan. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkat mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama dari pengelolaan lingkungan hidup. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan, apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan sumber daya alam, jelas mengandung risiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak baik yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan, yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Yang kedua, menggunakan pendekatan integratif. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman hayati. Dan keempat, menggunakan pandangan jangka panjang. Selanjutnya, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip adalah suatu usaha untuk membantu pembentukan kesejahteraan masyarakat dengan adanya suatu pembangunan berwawasan lingkungan atau yang dapat disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Prinsip dari pembangunan berwawasan lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan secara khusus. Yang kedua, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan secara umum. Prinsip khusus menurut si Ahan sepintas selalu terlintas bahwa antara pembangunan dan lingkungan hidup terdapat pertentangan atau konflik, karena bila dilihat dari segi yang luas, setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Kita ambil suatu contoh, yaitu pembukaan sebuah jalan raya yang menghubungkan satu wilayah dan satu wilayah lainnya yang jelas-jelas akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Katakanlah dengan pembukaan jalan tersebut akan membawa pengaruh pada dua hal, yaitu menebrasi pohon-pohon hutan yang terkena pembukaan jalan dan terganggunya kestabilan tanah sekitar. Prinsip umum. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan secara umum yaitu suatu pembangunan yang berpegangan erat pada suatu sumber daya alam dan dapat membantu mensejahterakan generasi yang akan datang, supaya generasi yang akan datang tersebut merasakan suatu SDA yang kita rasakan pada saat ini. Menurut Pengtuluran Yonatan, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan mencangkup pemikiran aspek lingkungan hidup sedini mungkin dan pada setiap tahapan pembangunan memperhitungkan daya dukungan lingkungan di bawah nilai ambang batas. Lalu terdapat tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, memberikan kemungkinan bagi setiap warga untuk menentukan pilihan berbagai ragam hidup, tidak hanya sekedar meningkatkan taraf hidup berupa materi maupun hanya meningkatkan mutu taraf hidup. Yang tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang kedua, tidak hanya sekedar menyangkut pengendalian perubahan sumber daya alam secara fisik saja. Yang ketiga, berkaitan erat dengan pengaturan ekonomi dan sosial bagi warga maupun bagi lembaga. Yang keempat, langkah-langkah yang dapat menimbulkan perilaku berperan serta masyarakat secara luas dalam pembinaan etika lingkungan sehingga tercipta keadaan yang selaras dan serasi dengan wawasan lingkungan hidup. Yang kelima, mencegah adanya akibat sampingan yang akan merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, pembangunan diharapkan memperoleh hasil yang optimum dan berkesinambungan dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Ruang lingkup pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, perencanaan.
Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, inventarisasi lingkungan hidup dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam. Inventarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan, serta nasional. Yang kedua, penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Penyusunan RPPLH, perencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Penyusunan ini disesuaikan dengan inventarisasi lingkungan hidup. Kemudian ada pemanfaatan. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya harus memperhatikan 3 aspek, yaitu keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat. Kemudian ada pengendalian. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pengendalian ini dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Pemeliharaan. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu cara yang pertama, konservasi sumber daya alam, yang kedua, pencadangan sumber daya alam, dan cara yang ketiga, pelestarian fungsi atmosfer. Pengawasan. Dari pasal 71 hingga pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, dalam pasal tersebut juga dibahas tentang adanya sanksi administratif yang akan diberikan jika ditemuinya adanya pelanggaran. Penegakan hukum. Penegakan hukum disebut sebagai tindakan yang akan dilakukan jika ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Contohnya, dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun serta denda paling banyak 1 miliar jika ada yang memberi informasi palsu, menyesatkan, ataupun memberikan keterangan tidak benar terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah yang mendapat imbuhan an, yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Dengan demikian, pemanfaatan diartikan suatu proses, cara, dan perbuatan dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu objek atau benda. Menurut J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 UU nomor 32 tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemanfaatan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan sebagai berikut. A. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. B. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. C. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. D. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. E. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan F. Terlindungnya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Lalu ada pengendalian. Pengendalian adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi baik positif maupun negatif, meliputi seluruh komponen lingkungan, biotik, abiotik, kultur, atau budaya, baik itu dampak primer maupun dampak sekunder, sebagai konsekuensi pembangunan industri. Lalu pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Dalam pasal 57 UU nomor 32 tahun 2009, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui 3 upaya, yaitu A. Konservasi sumber daya alam, B. Pencadangan sumber daya alam, dan C. Pelestarian fungsi atmosfer. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami minta maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.